Benteng Sihir. قل لمن مل صمته خلق الصمت أبكما لا تسل عن سلامته روحه فوق راحته بدلت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar rahimani Allah wa iyyakum dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam rubrik Benteng Sihir. Pada edisi kali ini insyaallah kita akan membahas mengenai tanduk setan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian orang ketika memahami kata tanduk setan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia menisbatkannya kepada suatu kaum yaitu dari negeri Irak. Sedangkan sebagian lainnya mengatakan bahwa itu adalah sekedar istilah yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rujuk kepada arah matahari terbit dan terbenam. Karena kebiasaan orang-orang di masa jahiliyah adalah beribadah ketika matahari terbit dan juga ketika matahari terbenam. Pendengar rahimani wa rahimakumullah, setan memiliki rupa yang sangat jelek. Bahkan dalam khayalan setiap orang pun sudah tertanam. Kepala setan pun digambarkan dalam Al-Quran seperti mayang dari pohon yang keluar dari dasar jahanam, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Azza wa Jal di dalam surat Al-Quran, yaitu surat As-Saffat ayat 64 sampai dengan 65. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Yang artinya, sesungguhnya pohon zakum adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka yang menyala. Mayangnya seperti kepala-kepala setan. Dan orang Nasrani di masa silam menggambarkan setan sebagai laki-laki yang hitam kelam, yang memiliki jenggot, alis mata yang runcing ke atas, mulut yang mengeluarkan nyala api, bertanduk, memiliki kuku yang panjang dan berekor. Selanjutnya, pendengar rahimani wa rahimakumullah, dalil yang menunjukkan tentang dua tanduk setan, yaitu riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian melaksanakan salat saat matahari terbit dan saat tenggelamnya, karena pada waktu tersebut adalah waktu munculnya dua tanduk setan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia juga berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika matahari mulai terbit, tinggalkanlah salat sampai matahari terbit. Jika matahari mulai tenggelam, tinggalkanlah salat sampai benar-benar hilang tenggelam. Janganlah kalian bersengaja mengerjakan salat ketika matahari terbit dan tenggelam, karena matahari terbit padanya dua tanduk setan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Pendengar rahimani Allah wa iyyakum, makna hadis yang telah dibacakan tadi adalah bahwa sekelompok orang musyrik dulu menyembah matahari. Mereka sujud pada matahari ketika akan terbit dan tenggelam. Ketika itu setan berdiri di arah matahari tersebut supaya orang-orang menyembahnya. Hal ini ditegaskan dalam hadis berikut. Ikrimah berkata, Syaddad telah berjumpa dengan Abu Umamah dan Wasilah. Juga pernah menemani Anas ke negeri Syam. Ia telah memujinya dengan keutamaan dan kebaikan. Dari Abu Umamah, ia berkata, Amru bin Abbas As-Sulami berkata, pada masa jahiliyah dulu, saya mengira bahwa manusia ketika itu berada dalam kesesatan. Mereka tidaklah memiliki sesuatu pun yang patut dibanggakan. Mereka saat itu menyembah berhala. Lalu saya mendengar tentang sosok seorang laki-laki di Mekkah yang sedang menyampaikan beberapa kabar berita. Kemudian aku duduk di atas hewan tungganganku. Saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di Ukaz. Lalu aku bertanya, siapakah Tuan? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, seorang nabi. Aku bertanya lagi, nabi yang bagaimana? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allah telah mengutusku.
Aku bertanya lagi, engkau diutus dengan apa? Beliau sallallahu alaihi wasallam kembali menjawab, aku diutus untuk menyambung tali silaturahmi, menghancurkan berhala, dan agar Allah Subhanahu wa taala ditauhidkan dan tidak dipersekutukan. Lalu aku bertanya lagi, siapakah orang yang menjadi pengikut Anda dalam perkara ini? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, seorang yang merdeka dan juga seorang budak. Sementara itu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar dan Bilal radhiyallahu anhuma. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, pulanglah kamu hingga Allah Subhanahu wa taala menguatkan Rasul-Nya. Setelah itu, saya mendatangi beliau sallallahu alaihi wasallam dan berkata, semoga Allah menjadikanku sebagai tembusanmu. Ajarkanlah aku sesuatu yang Anda ketahui sementara aku tidak mengetahuinya, yaitu sesuatu yang tidak membahayakanmu dan Allah juga memberikan aku manfaat dengannya. Apakah ada suatu waktu yang lebih utama dari waktu yang lain? Dan adakah suatu waktu yang harus kita waspadai? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, sungguh, kamu telah bertanya kepadaku tentang sesuatu yang belum pernah ditanyakan oleh seorang pun sebelummu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla turun pada sepertiga akhir malam. Dan Dia mengampuni dosa apa saja kecuali syirik dan perbuatan yang melampaui batas. Salat adalah suatu ibadah yang disaksikan dan dihadiri oleh para malaikat. Maka hendaklah kamu salat hingga matahari terbit. Dan apabila matahari telah terbit, maka janganlah kamu salat hingga matahari meninggi. Karena matahari terbit di antara dua tanduk setan. Dan salat pada waktu itu adalah salatnya orang-orang kafir. Kemudian, jika matahari sudah meninggi, maka salatlah. Karena salat pada waktu tersebut disaksikan dan dihadiri oleh para malaikat hingga pertengahan siang. Saat matahari berada di pertengahan langit, maka janganlah kamu salat. Karena pada waktu tersebut, api neraka sedang dinyalakan hingga bayangan kembali muncul. Dan apabila bayangan sudah kembali, maka salatlah kamu. Karena salat pada waktu tersebut disaksikan dan dihadiri oleh para malaikat hingga matahari turun untuk terbenam. Ketika matahari hendak terbenam, maka janganlah kamu salat hingga benar-benar terbenam. Karena matahari terbenam di antara dua tanduk setan dan pada waktu itulah orang-orang kafir beribadah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pendengar rahimani Allah wa iyyakum, demikianlah pembahasan kita pada edisi kali ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dan hikmahnya. Terlebih lagi kita dapat menambah ilmu pengetahuan akan ilmu agama Islam ini. Dari semua penjelasan yang telah disampaikan, disimpulkan bahwa istilah tanduk setan tidaklah dinisbatkan kepada kaum atau umat tertentu seperti yang banyak disalah tafsirkan oleh sebagian manusia. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa membimbing kehidupan kita ke jalan yang lebih baik lagi. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد تهدما وخصوما ببغيهم ضجت الأرض والسماء هو بالباب واقف والردى منه خائف فاهدئي يا عواصف خجلا من جرأة يرفض الساعة التي بعدها هول ساعتي